Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas AM4D ingin mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning Management Strategik mengenai Plastic Injection Molding Teaching Factory Politeknik Negeri Batam. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Dini Novianti, yang kedua Retno Widianti, yang ketiga Windy Wazard Wibowo, dan yang keempat ada Rika Feriana. Pengertian Plastic Injection Molding. Plastic Injection Molding atau PIM adalah suatu metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Plastic Injection Molding Teaching Factory Politeknik Negeri Batam didirikan pada tahun 2017, namun mulai aktif dan serius pada tahun 2020. Tujuan dari adanya unit bisnis ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan praktikum dan juga menjadi tempat untuk riset atau penelitian. Di mana pada mulanya unit bisnis ini tidak berasas pada profitabilitas, tetapi pada pengembangan guna meningkatkan skills dan kemampuan mahasiswa Poli Batam, khususnya mahasiswa jurusan mesin. Dan saat ini, unit bisnis ini memiliki tujuan untuk dapat mencapai target produksi yang berasal dari pihak eksternal Politeknik Negeri Batam. Sejak berdirinya Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam di tahun 2017, Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam belum memiliki visi misi. Sedangkan secara teoritis dalam menjalankan sebuah proses bisnis, visi misi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi untuk menentukan tujuan dari bisnis yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, kami merumuskan visi misi untuk Plastic Injection Molding. Visi, melayani jasa injection dan molding untuk pembuatan segala jenis produk berbahan baku plastik. Misi, yang pertama, memperluas pertumbuhan perusahaan dengan cara melakukan penjualan ke seluruh daerah di Batam dan menjadi supplier PT Epson. Yang kedua, melahirkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas yang merupakan lulusan Politeknik Negeri Batam. Dan yang ketiga, yaitu menghasilkan produk dan jasa yang berguna bagi masyarakat, khususnya internal Poli Batam. Selanjutnya yang dijelaskan adalah struktur organisasi yang ada dalam W3 Injection Molding Poli Batam. Struktur organisasi perusahaan merupakan struktur yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan sumber daya yang ada sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Adapun manfaat dari struktur organisasi adalah untuk mencapai target perusahaan, untuk membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab agar menjadi lebih mudah dan jelas. Dalam struktur organisasi W3 Injection Molding Poli Batam, posisi yang paling atas adalah direktur utama. Dilanjutkan dengan divisi yang pertama, Marketing and Sales Division, yang kedua, Production Division, yang ketiga, Financing Division, dan yang keempat adalah Human Research Division. Dalam pelaksanaan proses bisnis, ada kalanya bisnis itu mengalami permasalahan-permasalahan yang sulit dipecahkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam. 1. Visi misi yang belum ada sehingga tidak ada arah yang jelas untuk membawa tujuan dari unit bisnis ini. 2. Struktur organisasi unit bisnis ini masih belum terstruktur dengan baik, sehingga pembagian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi belum terlaksana sesuai dengan yang seharusnya.
Yang ketiga, proses administrasi dan alur pemesanan dari customer belum tertib. 4. Tidak adanya sekat-sekat antara ruang sehingga tiap departemen bergabung menjadi satu. 5. Kondisi W3 sendiri yang mana tata letak alat-alat mesin dan barang lainnya belum tertata dengan rapi. 6. Material dan bahan baku yang belum tercukupi. 7. Proses bisnis dalam plastik injection molding Polybatam sudah ada, tetapi belum terorganisir. Dan yang terakhir, SOP yang belum sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Dalam melakukan proses bisnis, tentu perusahaan memiliki sasaran yang ingin dicapai agar unit bisnis tersebut dapat berkembang dengan baik. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Plastik Injection Molding Politeknik Negeri Batam, yang pertama, menata unit bisnis dari awal. 2. Administrasi yang belum terorganisir dalam unit bisnis ini dapat terarah dan tertib. 3. Menstandarisasi sistem yang baku untuk proses produksi plastik injection molding Polybatam. 4. Pembagian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi terlaksana sesuai dengan yang seharusnya untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan. 5. Mengurangi terjadinya hambatan saat melakukan proses produksi dikarenakan bahan baku yang sudah habis. Deskripsi alat dan produk. Injeksi plastik adalah suatu proses pembuatan benda plastik dengan menggunakan cetakan yang diisi dengan bahan plastik yang terlebih dahulu dipanaskan, sehingga mencapai titik lumer dengan mekanisme injeksi atau suntikan. Proses tersebut memerlukan beberapa bagian mesin yang bekerja secara sistematis agar terbentuk hasil produksi sesuai dengan bentuk yang dirancang pada cetakan. Sebuah mesin injeksi plastik terdiri dari bagian utama dan bagian pendukung yang terlibat langsung dalam proses produksi barang plastik. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah komponen utama, terdiri atas 5 bagian, yaitu hopper, rotary screw, motor, injektor atau nozzle, molding atau cetakan. Yang kedua ada komponen pendukung mesin injeksi. Pada bagian ini terdapat sebuah panel kontrol yang bertugas mengatur tekanan injeksi saat menginjeksi bahan plastik. Selanjutnya adalah analisis lingkungan. Dalam proses produksi di W3 Injection Molding Polybatam, ada beberapa dampak yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan kita. Contohnya, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pada saat proses injeksi plastik, akan menghasilkan aroma yang akan menyatu dengan udara, sehingga menyebabkan aroma yang tidak enak dan tentunya beresiko mengganggu sistem pernafasan. Ini merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh injection molding yang ada di Polybatam. Selanjutnya, dalam pencemaran air, yaitu limbah yang dihasilkan mesin injection molding ini, yang berupa cairan hidrolik yang akan berpengaruh pada pencemaran air. Kenapa? Karena cairan hidrolik merupakan kategori 3B, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Dan selanjutnya untuk polusi suara disebabkan karena suara yang dihasilkan cukup bising pada saat semua mesin sedang dirunningkan. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai SWOT dan BMC. SWOT merupakan Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis. Yang pertama dari segi internalnya terdapat 2 yaitu strength dan weakness. Strength letaknya strategis karena berada di tengah kota dan memiliki teknisi yang kompeten. Sedangkan weakness dari W3 Plastic Injection Molding ialah sistem administrasi yang kurang lengkap, belum populer, kurangnya peralatan dan bahan baku serta SDM, dan struktur organisasi yang belum jelas. Yang selanjutnya ialah berdasarkan lingkungan eksternal terdiri atas 2 yaitu opportunities dan threats. Opportunities dari W3 Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam ialah membuka lapangan pekerjaan dan supplier bahan baku yang mudah ditemukan. Sedangkan untuk threats-nya ialah banyaknya kompetitor dan tidak adanya investor.
Yang selanjutnya adalah matrix SWOT yang terdiri atas 4. Yang pertama, SO atau Strength Opportunities. SO dari W3 Plastic Injection Molding Politeknik Negeri Batam ialah lokasi yang strategis sehingga meningkatkan peluang kerja. Kemudian lokasi yang strategis memudahkan pemenuhan atau penyediaan bahan baku. Kemudian ada ST, Strength atau Traits, ialah mencari lebih banyak customer, meningkatkan kualitas produk guna menarik investor. Kemudian ada WO atau Weakness Opportunities, membuka lapangan pekerjaan untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di W3, mudah mendapatkan banyak supplier di kota Batam. Yang terakhir ada WT atau Weakness and Traits, membuat promosi dengan menciptakan produk yang unik dan memperbaharui struktur organisasi serta sistem administrasi dengan lengkap dan jelas untuk menarik kepercayaan investor. Selanjutnya adalah BMC atau Business Model Canvas. BMC merupakan strategi bisnis yang terdiri dari 9 elemen. Untuk W3 Plastic Molding Injection Poli Batam, BMC awal sebagai berikut. Yang pertama ada Key Partners. Key Partners atau kerjasama yaitu pihak internal Poli Batam dan pemasok bahan material. Lalu ada Key Activity atau aktivitas yang dijalankan, yaitu produksi produk. Selanjutnya ada Key Research atau sumber daya, yaitu tenaga kerja yang berpengetahuan luas dan kompeten, dan citra W3 sebagai unit penelitian dan praktikum. Selanjutnya ada Channels atau saluran, yaitu pendistribusian secara langsung karena pelanggan merupakan pihak internal. Selanjutnya ada Customer Relationship, belum ada. Selanjutnya ada Value Proposition atau proporsi nilai konsumen, yaitu akses yang mudah untuk mendapatkan produk dan produk yang diproduksi karya anak bangsa dengan valuasi harga. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu dari penjualan barang hasil produksi dan pendanaan dari manajemen. Lalu ada cost structure atau struktur biaya, yaitu biaya bahan material dan biaya produksi atau listrik. Selanjutnya ada customer segment atau segmentasi pelanggan, yaitu depot koperasi Poli Batam dan pengusaha depot galon yang ada di kota Batam. Selanjutnya adalah BMC akhir, yang pertama customer segment. Strength, pelanggan sudah tersegmentasi dengan baik. Weakness, pelanggan mengorder dalam jumlah sedikit. Opportunity, kebutuhan plastik terus-menerus. Weak, Trade, banyak pesaing baru yang muncul dalam bidang sejenis. Selanjutnya value proposition. Strength, nilai yang ditawarkan sudah sesuai. Weakness, masyarakat Batam belum mengetahui W3 ini. Opportunities, penambahan layanan baru. Trade, mulai banyak perusahaan yang berdiri yang lebih menarik. Selanjutnya channels. Weakness, belum memiliki media komunikasi. Opportunities, adanya globalisasi dan media komunikasi terus berkembang. Customer relation. Strength, memiliki mitra air Poli Batam. Weakness, permasalahan promosi kepada customer belum ada. Opportunities, melakukan program yang menarik pada consumer. Weakness, program yang ditawarkan pesaing lebih menarik. Revenue stream. Strength, mendapat penghasilan dari kerjasama Poli Batam. Weakness, dana dari manajemen turun lama. Opportunities, memiliki pendapatan yang tetap dari depot. Traits, tidak ada operasi dari sumber dana. Key Research, memiliki tenaga kerja yang kompeten. Weakness, tenaga kerja masih berkurang. Opportunities, membuka lapangan kerja. Trade, banyak pesaing. Key Activity. Strength, aktivitas produksi rutin karena pelanggan internal Poli Batam. Weakness, kegiatan penyampaian masih kurang. Opportunities, akan pelatihan. Trade, respon masyarakat yang kurang bersahabat. Key Partners. Strength, kerjasama dengan pemasok terjalin lama. Weakness, tidak ada kerjasama dengan distributor. Opportunities, peluang kerjasama dengan supplier. Trade, pendanaan atau modal investasi. Cost structure. Strength, tidak perlu membayar biaya sewa pabrik. Weakness, pendanaan pihak internal masih kurang. Opportunities, mendapat pendanaan dari investor. Trade, kompetitor lain yang sudah didanai investor, sehingga pembiayaan lebih terjangkau. Implementasi keselamatan bekerja di Plastic Injection Molding Poli Batam sebelum pandemi. Penggunaan alat pelindung diri. Pertama, helm keselamatan.
Helm keselamatan untuk melindungi dari benturan atau kejatuhan benda tajam dan melindungi kepala dari radiasi panas maupun percikan bahan kimia dan suhu yang ekstrim. Selanjutnya, sepatu boot. Sepatu boot untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin. Selanjutnya, masker. Masker untuk melindungi organ pernafasan dari partikel debu, uap, ataupun gas. Selanjutnya, kacamata pengaman. Untuk melindungi mata dari paparan partikel, percikan benda kecil, benda panas, ataupun cahaya yang dapat membahayakan mata. Selanjutnya, sarung tangan. Untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, ataupun tergores benda tajam. Selanjutnya, pelindung wajah. Untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia yang berbahaya. Yang terakhir ada penutup telinga, yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan. Selanjutnya, persiapan bahan dan mesin. Bahan disiapkan sesuai kebutuhan, lalu cetakan atau mold dipastikan sesuai jenis produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya, suhu pemanas sesuai bahan yang diproses, kecepatan mesin diatur sesuai kondisi operasi, dan kecepatan dan tekanan injeksi diatur sesuai kondisi operasi. Lalu, waktu tinggal atau holding time dalam cetakan diatur sesuai kondisi operasi. Selanjutnya, penggunaan atau pengoperasian mesin. Mesin dipastikan aman dan siap dijalankan. Lalu mesin dihidupkan sesuai prosedur, bahan dimasukkan ke dalam hopper, produk yang dihasilkan dimasukkan ke dalam wadah, dan mesin dimatikan sesuai prosedur. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau petunjuk umum keselamatan atau K3 saat pengoperasian mesin atau pekerjaan dilakukan. Yang pertama, mengikuti setiap SOP, lalu memastikan SOP sudah dijalankan sesuai dengan prosedur, lalu dilarang membawa makanan atau minuman di area kerja mesin, mengetahui dan memahami cara penggunaan mesin, melakukan pemeriksaan bagian mekanis dari mesin sebelum mesin digunakan, melakukan pengamatan di saat mesin sudah dihidupkan untuk memastikan tidak ada abnormal dari mesin. Saat mesin digunakan, dilarang mengutak-atik mesin untuk menghindari kecelakaan. Implementasi keselamatan bekerja di plastic molding injection setelah pandemi. Sebelum melakukan aktivitas kerja, dilakukan ruang pemeriksaan suhu badan dan sterilisasi. Para pekerja melakukan pemeriksaan suhu badan dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Lalu untuk lainnya, ialah sama seperti sebelum pandemi. Penggunaan APD dan tata cara penggunaan mesin. Analisis bahaya yang mungkin terjadi di plastik injection molding Politeknik Negeri Batam. Yang pertama ada bahaya mesin. Contohnya kulit terkena bagian mesin yang panas atau tangan masuk ke dalam putaran mesin. Cara pencegahannya yaitu dengan menggunakan APD yang lengkap. Yang kedua ada bahaya listrik. Contohnya kabel yang terurai, rangkaian beban berlebih, atau tersengat listrik karena adanya konsleting. Cara pencegahannya yaitu dengan merapikan kabel agar tidak terurai dan menggunakan penutup kabel. Yang ketiga ada bahaya kebakaran. Resiko terjadi kebakaran ini bisa bersumber dari mesin atau material yang mudah terbakar. Cara pencegahannya yaitu melakukan maintenance pada mesin secara berkala atau jauhkan material yang mudah terbakar dari api. Yang ketiga adalah bahaya kebakaran. Risiko terjadinya kebakaran ini bisa bersumber dari mesin atau material yang mudah terbakar. Cara pencegahannya yaitu melakukan maintenance pada mesin secara berkala dan jauhkan material yang mudah terbakar dari api. Yang keempat ada bahaya tertimpa. Risiko tertimpa yang disebabkan kejatuhan mold karena salah dalam peletakan mold. Cara pencegahannya yaitu merapikan atau menyusun barang sesuai dengan yang seharusnya. Yang kelima, bahaya terjatuh atau tersandung. Risiko terjatuh karena menabrak benda yang menghalangi jalan. Cara pencegahannya yaitu membuat tata letak persediaan barang yang baik dan benar. Yang keenam, bahaya terpleset. Yang dapat menimbulkan bahaya terpleset adalah lantai licin yang disebabkan oli yang bocor dari mesin. Cara pencegahannya yaitu membuat safety signage atau transportation safety signage atau poster sebagai tanda peringatan. Implementasi budaya kerja 5S. Yang pertama, seri atau ringkas. Contohnya, pengklasifikasian berkas, seperti pemilihan berkas yang masih dipergunakan dengan berkas yang sudah merupakan sampah.
Kedua, manajemen stratifikasi, di mana untuk menyingkirkan yang tidak jelas kepemilikannya dan yang tidak diperlukan lagi. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada seton atau rapi. Contohnya, yang pertama, menata berkas yang ada di kantor, gudang, ataupun di area kerja. Yang kedua, menyiapkan area penyimpanan dan memberi label pada barang yang ada. Yang ketiga, menyusun benda dengan cara yang rapi sesuai urutan kegunaannya dan frekuensi penggunaannya. Yang keempat, memastikan semua barang ada pada lokasi yang tepat. Selanjutnya ada seso atau resik. Contoh yang pertama yaitu membersihkan lingkungan area kerja, membersihkan akumulasi kotoran, oli, alat rusak, dan bahan yang berlebih. Yang kedua, mencari sumber penyebab kotor. Yang ketiga, menyediakan tempat sampah di setiap ruangan. Yang keempat, mengembalikan peralatan ke lokasi yang tepat atau seharusnya. Yang kelima, menjadwalkan pembersihan secara rutin. Yang keenam, semua area ditinggalkan dalam keadaan bersih. Selanjutnya ada seiketsu atau rawat. Contoh yang pertama yaitu memelihara tempat kerja. Yang kedua, menetapkan standar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat struktur tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, mematuhi peraturan. Selanjutnya ada shitsuke atau rajin. Contoh yang pertama, disiplin menerapkan 5S. Yang kedua, disiplin menaati aturan kerja. Yang ketiga, menggunakan format dan prosedur yang benar. Selanjutnya, analisis akar penyebab masalah. Berikut ini adalah masalah yang ada pada plastik injection molding Politeknik Negeri Batam apabila digambarkan dalam bentuk fishbone. Yang pertama, mesin yang tersedia masih kurang lengkap. Yang kedua, pengentrian data masih dengan cara manual dan belum terkomputerisasi. Yang ketiga, terdapat mesin yang rusak di dalam tempat kerja. Yang keempat, daftar penempatan lokasi barang belum tersedia. Dan yang kelima, jumlah karyawan yang masih kurang. Sedangkan ini merupakan masalah yang ada di plastik injection molding Politeknik Negeri Batam dalam bentuk tabel menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. USG merupakan satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Bisa dilihat dalam tabel analisis masalah ini, skor atau jumlah tertinggi yaitu terdapat mesin yang rusak di dalam tempat kerja. Ini merupakan prioritas masalah yang harus diselesaikan plastik injection molding Politeknik Negeri Batam, yang nantinya akan kita analisis menggunakan PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Selanjutnya adalah analisis PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action, di mana dalam analisis PDCA ini kita dapat mengidentifikasi dan menganalisa masalah. Kita dapat mengembangkan pemecahan masalah yang bisa dikerjakan, kemudian menjamin bahwa masalah serupa tidak akan terulang kembali. Di mana plan merupakan kegiatan yang kita lakukan dengan membuat perencanaan dan menganalisa permasalahan. Do, yaitu melaksanakan apa yang dikerjakan dengan langkah mengeksekusi. Dan check, memeriksa apakah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah action, yaitu tindak lanjut untuk mencegah berulangnya dan melakukan standarisasi yang baru jika PDCA ini berhasil. Selanjutnya, analisis PDCA ini diterapkan di dalam implementasi W3 Injection Molding Politeknik Negeri Batam sebagai berikut. Plan, yaitu memastikan mesin-mesin yang terdapat di W3 berfungsi dengan baik. Do, yaitu menyisihkan mesin-mesin yang sudah pasti tidak digunakan lagi. Dan check, penilaian kembali mesin yang terpakai
dan efektivitas operasional ke depannya, dan yang terakhir adalah actionnya dengan mengimplementasikan, yaitu dengan menata ulang lokasi penempatan mesin yang terpakai dan yang tidak terpakai. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik, di mana sistem e-commerce ini bertujuan untuk perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Adapun manfaat dan alasan mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha antara lain menghemat waktu, dapat melakukan pembelian lintas wilayah, dan juga mampu meningkatkan market exposure, dan kemudian mengurangi biaya operasional atau operating cost bagi perusahaan, sehingga harga pokok produksi dari barang tersebut akan lebih kecil. Selanjutnya jenis-jenis e-commerce ada 9. Yang pertama adalah B2B, yaitu business to business. Kemudian B2C atau business to consumer. Yang ketiga B2G atau business to government. Yang keempat ada C2B atau consumer to business. Yang kelima ada C2C atau consumer to consumer. Yang keenam ada C2G atau consumer to government. Yang ketujuh ada B2B atau government to business. Yang kedelapan ada B2C atau government to consumer, dan yang terakhir adalah B2G atau government to government. Di dalam W3 Injection Molding Politeknik Negeri Batam menggunakan model bisnis e-commerce B2C dan B2B, karena W3 Plastic Injection Molding menghasilkan produk berupa tutup galon dan dijual ke depot galon dan menjadi supplier untuk PT Epson. Selanjutnya adalah tipe revenue model bisnis e-commerce. Di dalam W3 Plastic Injection Molding Poli Batam menggunakan tipe revenue manufacturing, yaitu dengan memproduksi barang dari biji plastik menjadi barang jadi dan menjualnya ke pelanggan untuk mendapatkan profitabilitasnya. Kesimpulan, Plastic Injection Molding Teaching Factory Politeknik Negeri Batam merupakan unit yang memproduksi face shield, umpan pancing, dan tutup galon dengan pelanggan utamanya berasal dari pihak internal Poli Batam. W3 Plastic Injection Molding memiliki tujuan untuk menjadi supplier PT Epson dan lebih dikenal masyarakat luas, khususnya berada di Kota Batam. Namun, W3 Plastic Injection Molding ini masih memiliki terdapat kekurangan ataupun permasalahan di dalam unit bisnisnya. Salah satunya ialah belum adanya struktur organisasi yang jelas dan belum memiliki standar operasional perusahaan. Solusi yang bisa dilakukan yaitu penerapan 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, dan melakukan analisis PDCA, Plan, Do, Check, and Action, yang didasarkan pada kondisi W3 Plastic Molding Injection Poli Batam. Selanjutnya adalah saran. Saran penulis bagi W3 Plastic Injection Molding Teaching Factory Poli Batam dengan harapan dapat meningkatkan perkembangan dan upaya pengembangan strategis pemasaran dan siklus akuntansi. Yang pertama ialah segi pemasaran. Diharapkan agar kegiatan promosi dapat ditingkatkan dengan menggunakan media sosial, karena di era sekarang penggunaan media sosial akan mendapatkan respon yang lebih baik dibanding media lain. Dari segi siklus akuntansi, diharapkan agar dapat ditetapkan sistem yang baku untuk setiap pengerjaan yang dilakukan, agar berjalan secara sistematis, sehingga dari setiap aktivitas, dari aktivitas pemesanan dari customer, pembelian material kepada supplier, penerimaan material sampai material diterima, dapat berjalan dengan lancar dan sistematis berdasarkan aturan yang seharusnya. Hambatan. Dikarenakan Plastic Injection Molding Poli Batam merupakan unit bisnis baru, sehingga unit tersebut belum terdapat SOP. Oleh karena itu, kelompok kami harus memulai menganalisis dan memulai pengerjaannya dari awal, agar unit bisnis ini memiliki SOP yang sesuai dan baik dengan unit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas AM4D. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.